Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klava Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Kejadian pasal 22 ayat 4 sampai yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah ragu dengan apapun yang dia dengar dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan dia tidak akan ragu hidup untuk mengaminkan firman itu di dalam hidupnya. Dan ketika dia mengaminkan firman itu dalam hidupnya dan dia hidup berjalan seperti apa kata firman, saya katakan orang itu akan mengalami realita firman itu menjadi real dalam hidupnya. Nah, saya ingin ajak saudara belajar lewat kehidupan Abraham. Dikatakan waktu Tuhan datang berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Alkitab berkata lewat bacaan firman Tuhan kita ini ayatnya yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Abraham tidak meragukan apa yang dia dengar dari Tuhan. Abraham hidup sebagai orang yang taat setia kepada Tuhan. Inilah yang membuat apa yang Abraham dengar dari Tuhan, Tuhan membuat percayanya itu menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Nah, inilah yang saya ingin mengajak kita. Mari kita belajar. Setiap saat kita membangun percaya kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bukan sekedar saudara dan saya masuk gereja. Bukan sekedar kita membaca Alkitab. Bukan sekedar kita menghafal banyak ayat Alkitab. Atau kita melakukan segala tugas tanggung jawab di gereja kita. Bukan sekedar itu saudara. Tetapi bagaimana kita hidup percaya kepada Tuhan, yaitu mendengarkan firman dan melakukan apa kata firman. Karena dalam kitab Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hidup mendengarkan firman dan melakukan apa kata firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi realita dalam hidup kita. Firman Tuhan akan membuat hidup saudara dan saya akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mari sebagai orang Kristen, jangan kita hanya melakukan aktivitas agamawi kita, tetapi baiklah setiap kita terus membuka hati kepada Tuhan, mendengarkan firman. Firman di sini adalah perkataan Tuhan. Firman di sini adalah apa yang Tuhan singkapkan bagi kita. Ada banyak orang dengar khotbah, tetapi dia tidak menangkap suara Tuhan di situ. Makanya dia tidak menangkap firman. Itulah sebabnya hidupnya itu tidak mengalami perubahan. Pastikan saudara dan saya menangkap setiap perkataan firman Tuhan, sehingga kita akan memiliki iman, kita akan percaya kepada apa yang dikatakan firman bagi setiap kita. Sehingga saya percaya saudara dan saya akan berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan, dan kita akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan atas hidup kita. Karena ingat, ketika kita hidup percaya kepada Tuhan, kedaulatan Tuhan akan terus ada dalam hidup kita. Dia akan terus membawa kita dengan tangannya. Dia akan menuntun kita untuk kita terus ada pada rancangannya. Karena itu yang Ia mau. Sehingga saudara dan saya akan hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita melakukan agenda Tuhan, bukan kita melakukan agenda iblis dalam hidup kita, tapi kita akan melakukan agenda Tuhan. Beri hatimu kepada Tuhan, terus hidup percaya. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, apapun situasimu, percayalah kepada Tuhan. Jangan lihat kondisimu, jangan lihat keadaanmu. Kalau engkau melihat kondisimu, berfokus pada keadaanmu, saya katakan kau akan bimbang, kau akan ragu, kau akan hidup dalam ketakutan. Tapi kalau engkau melihat Tuhan seperti Abraham, Tuhan katakan persembahkan Ishak, dia hanya melakukan saja apa kata Tuhan, tanpa bertanya-tanya dan tanpa berbantah kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat Tuhan melihat dia sebagai orang yang percaya, dan Tuhan
mengangkat kehidupan Abraham sebagai bapa orang percaya. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita mengalami realita-realita firman dalam hidup kita setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu mengalami realita kebenaran-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami agar ketika tangan Tuhan membawa kami dalam kedaulatan Tuhan untuk kami hidup pada rancangan Tuhan, kami tidak hidup ketakutan, kami tidak menunda-nunda semuanya, tetapi kami akan berjalan, terus berjalan dari apa yang kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.